organisasi nirlaba. Mulai dari apa itu organisasi nirlaba, tujuan, perbedaannya antara sektor publik dan sektor swasta, ciri-cirinya, dan juga mengenai laporan keuangan entitas nirlaba itu sendiri. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang bergerak dalam pelayanan sosial yang tidak bertujuan mencari keuntungan dan biasanya didirikan oleh masyarakat atau dikelola oleh swasta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan sektor publik dan sektor swasta yang dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu pertama, tujuan organisasi. Kalau dilihat dari tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, di mana perbedaannya yang cukup menonjol terletak pada tujuan untuk memperoleh laba. Jadi pada sektor swasta terdapat semangat untuk memaksimumkan laba, sedangkan di sektor publik organisasi ini bukan untuk memaksimumkan laba, tetapi pemberian pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik. Kalau penyediaan barang kebutuhan publik ini misalnya penyediaan barang kebutuhan pokok masyarakat. Yang kedua, sumber pembiayaan. Jadi perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi, atau dalam istilah manajemen keuangan disebut struktur modal atau struktur pembiayaan. Pada sektor publik, sumber pendanaan berasal dari pajak, distribusi, charging of service, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintahan berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, dan lain-lain. Pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Sedangkan pada sektor swasta, sumber pembiayaan pada sektor swasta lebih fleksibel dan memiliki variasi yang lebih banyak. Pada sektor swasta, sumber pembiayaan internal dan sumber pembiayaan eksternal. Sumber pembiayaan internal terdiri atas bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan dan modal pemilik. Sedangkan sumber pembiayaan eksternal misalnya utang bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari publik. Yang ketiga, pola pertanggungjawaban. Jadi, manajemen pada sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor publik, manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat. Pola pertanggungjawaban di sektor publik bersifat vertikal dan horizontal. Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah daerah atasan atau kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada parlemen. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban sektor publik tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik. Yang keempat adalah peraturan perundangan. Jadi, yang membedakan antara sektor publik dengan sektor swasta ada di peraturan perundangan, di mana organisasi sektor publik, khususnya lembaga pemerintah, harus melakukan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintahan Indonesia misalnya harus melakukan pembangunan jembatan karena diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun pembangunan jembatan tersebut tidak memberikan keuntungan bagi organisasi pemerintah yang bersangkutan. Yang kelima, ada struktur organisasi. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan
hierarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Struktur organisasi pada sektor swasta dapat berbentuk data, piramid, lintas fungsional, dan lainnya yang sesuai dengan pilihan organisasi. Salah satu faktor utama yang membedakan sektor publik dengan sektor swasta adalah adanya pengaruh politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik. Yang keenam, karakteristik anggaran dan stakeholder. Jika dilihat dari karakteristik anggaran pada sektor publik, rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan sebagai rahasia negara, sementara itu, anggaran pada sektor swasta bersifat tertutup bagi publik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan. Yang ketujuh ada sistem akuntansi. Jadi perbedaan yang lain adalah di sistem akuntansi yang digunakan. Jadi sistem akuntansi yang biasa digunakan pada sektor swasta adalah akuntansi berbasis akrual. Sedangkan pada sektor publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas atau cash accounting. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ciri-ciri sektor publik. Jadi ciri-ciri atau organisasi sektor publik ini menjadi berbeda dan unik karena memiliki ciri-ciri yang pertama, dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial. Yang kedua, dimiliki secara kolektif oleh publik. Yang ketiga, kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. Yang keempat, keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus. Dan ciri-ciri lainnya, sumber daya entitas berasal dari para penyumbang dan tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri yang saya ketahui adalah tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Jadi dalam artian bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Yang menjadi fokus dari organisasi nirlaba ini seringkali memfokuskan sumber dayanya kepada pelayanan dengan inti yang berlapis dari dalam keluar, seperti yang pertama falsafah pelayanan, budaya pelayanan, citra pelayanan, manajemen pelayanan, alasan pelayanan, siapa yang dilayani, dan apa bentuk pelayanan, di mana, kapan, dan bagaimana cara melayani. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemiliknya atau pihak lainnya. Jadi laporan keuangan ini adalah hasil dari suatu pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini sangat penting bagi organisasi sektor publik karena laporan keuangan ini nantinya akan dipakai para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan, dan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas dana yang dikelola. Laporan keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik. Adapun tujuan dari laporan keuangan ini adalah yang pertama,
Laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut. Yang ketiga, memberi informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Yang keempat, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi serta pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. Yang kelima, memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode, pengukuran secara periode KKS, perubahan jumlah dan keadaan atau kondisi sumber kekayaan bersih organisasi non-bisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja. Yang keenam, memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Dan yang terakhir, tujuan laporan keuangan yaitu adalah memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan keuangan organisasi nirlaba. Jadi pada dasarnya praktek akuntansi untuk organisasi nirlaba tidak jauh berbeda dengan organisasi bisnis. Hal ini terlihat jelas bahwa aturan akuntansi organisasi nirlaba diatur sebagai bagian dari standar akuntansi keuangan atau SAK, tepatnya pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Jadi lebih tepatnya yang diatur adalah pelaporannya, teknis akuntansinya diatur secara mandiri, diserahkan kepada entitas masing-masing dengan bentuk pelaporannya yang sudah diatur dalam PSAK 45. Secara tidak langsung, pencatatan transaksi akan dibuat oleh entitas mengikuti format laporan yang telah ada. Jadi prinsipnya pencatatan transaksi organisasi nirlaba dari penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, penjualan produk, jasa, penyusutan, dan transaksi reguler lainnya tidak ada perbedaan dengan organisasi bisnis. Namun, yang membuat berbeda adalah organisasi nirlaba tidak ada pihak yang menjadi pemilik, sehingga tidak ada transaksi yang berhubungan dengan penjualan atau perubahan kepemilikan, atau tidak adanya alokasi dana atau sumber daya hasil likuidasi atau pembubaran organisasi kepada orang-orang tertentu. Informasi keuangan dari organisasi nirlaba kepada pihak eksternal terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan, yang kedua, laporan aktivitas, yang ketiga, laporan arus kas, yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Jadi kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, jadi tujuan laporan posisi keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, serta aset bersih, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Jadi informasi dalam laporan keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya
dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai. Yang pertama, kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan. Yang kedua, likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk mempengaruhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Selanjutnya, yang kedua, laporan aktivitas. Jadi tujuan utama dari laporan aktivitas ini adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa, informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dan juga dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk mengevaluasi kinerja dalam satu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi, dan memberikan jasa serta menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Yang keempat, laporan arus kas. Jadi tujuan utama laporan arus kas ini adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Jadi laporan keuangan disajikan sesuai PSAK nomor 2 tentang laporan arus kas dengan tambahan aktivitas pendanaan, pengungkapan informasi mengenai aktivitas informasi dan pendanaan non-kas, sumbangan berupa bangunan atau aset investasi. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan di atas yang menjadi atau yang bertujuan memberi informasi tambahan tentang perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kinerja keuangan. Jadi kinerja keuangan ini adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam menghasilkan laba. Jadi kinerja organisasi dapat diukur berdasarkan berbagai cara, baik itu dari segi finansial maupun dari segi non-finansial. Sebagai contohnya, pengukuran kinerja organisasi tersebut dapat berupa kapasitas produksi, perluasan jangkauan pelayanan, produktivitas karyawan, aduan masyarakat, kepuasan konsumen, pendapatan, beban, dan banyak ukuran atau rasio yang dapat dipakai untuk mengukurnya. Dan yang terakhir adalah rasio keuangan organisasi nirlaba. Jadi analisis rasio yang digunakan untuk menguji apakah rasio-rasio tersebut relevan untuk digunakan dalam konteks Indonesia dan organisasi nirlaba yang bergerak di luar bidang pendidikan. Itu yang pertama ada rasio kinerja fiskal, yang kedua ada rasio efisiensi aktivitas non-program, yang ketiga ada rasio dukungan publik, yang keempat ada rasio kinerja investasi, dan yang terakhir ada rasio efisiensi program. Jadi yang pertama kita akan membahas rasio kinerja fiskal. Jadi rasio kinerja fiskal merupakan suatu rasio untuk mengukur kinerja fiskal suatu organisasi nirlaba. Ada beberapa perhitungan dalam resiko kinerja fiskal yang relevan untuk konteks Indonesia dan organisasi nirlaba yang bergerak di luar sektor pendidikan. Yang pertama itu ada total pendapatan dibagi total aset. Yang kedua ada total pendapatan dibagi total biaya. Yang ketiga ada total pendapatan kurang total biaya dibagi dengan total pendapatan. Yang keempat, total pendapatan kurang total pembiayaan atau dibagi dengan total aset. Yang terakhir, aset bersih dibagi dengan total aset.
Yang kedua ada rasio efisiensi aktivitas non-program. Jadi pada organisasi-organisasi nirlaba yang berada di Indonesia tidak ada yang memasukkan biaya-biaya pencarian dana, dapat disebut juga dengan biaya non-program, karena setiap rupiah yang dikeluarkan untuk mencari dana itu akan mendatangkan pendapatan bagi organisasi. Jadi biaya non-program ini adalah biaya-biaya yang digunakan untuk membiayai aktivitas non-program, misalnya beban gaji, ukuran karyawan tetap, beban sewa rumah, beban penyusutan, dan seterusnya dari organisasi nirlaba yang mendukung visi, misi, dan tujuan organisasi. Rasio efisiensi ini semakin meningkat, semakin baik. Rasio efisiensi aktivitas non-program merupakan perbandingan antara total pendapatan dengan biaya non-program. Jadi komponen dari rasio efisiensi aktivitas non-program ini adalah total pendapatan dibagi dengan biaya non-program. Modifikasi dari rasio total pendapatan dibagi dengan biaya penerimaan dana. Selanjutnya ada rasio dukungan publik. Jadi rasio dukungan publik adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan organisasi untuk mengumpulkan pendapatan atau dana dari publik, atau dengan kata lain merupakan indeks dari dukungan publik terhadap suatu organisasi. Adapun komponen dari rasio dukungan publik ini adalah yang pertama ada total kontribusi dibagi dengan total biaya, yang kedua ada total kontribusi dibagi dengan total aset, yang ketiga total kontribusi dibagi dengan total pendapatan. Selanjutnya ada rasio kinerja investasi, yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif investasi yang dilakukan oleh organisasi nirlaba. Jadi rasio kinerja investasi merupakan perbandingan antara kas dan setara kas dengan total aset. Semakin meningkat rasio ini akan semakin efektif. Komponen dari rasio kinerja investasi adalah kas dan setara kas dibagi dengan total aset. Dan yang terakhir yaitu rasio efisiensi program, di mana rasio ini adalah yang digunakan untuk mengukur seberapa efisiensi penggunaan dana yang dicairkan untuk membiayai pelaksanaan program, misalnya kampanye, program pemberdayaan, program bantuan kemanusiaan, dan lain-lain. Rasio efisiensi program merupakan perbandingan antara biaya program dengan total biaya. Biaya program adalah biaya-biaya yang digunakan untuk membiayai aktivitas program utama dari organisasi nirlaba yang mendukung visi, misi, dan tujuan organisasi tersebut. Semakin meningkat rasio ini akan semakin baik. Jadi komponen dan dari efisiensi program ini adalah biaya program dibagi dengan total biaya. Sekian pembahasan saya mengenai organisasi nirlaba atau entitas nirlaba. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.